Bahkan, formasi pertahanan klan Yao yang menjadi benteng terakhir mereka, akhirnya adalah di bawah serangan energi mengerikan yang mampu mengguncang dunia. Formasi itu pecah menjadi titik-titik cahaya dan berjatuhan dari langit, menerangi wajah-wajah pucat para anggota klan Yao yang terpaku menyaksikan kehancuran di depan mata. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan, namun tetap tidak mampu mengubah nasib klan Yao. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti seluruh penjuru, sementara sosok seperti Dewa Iblis berdiri mengerikan di langit. Melihat situasi itu, ekspresi Xiaoyan berubah serius. Doqi di dalam tubuhnya mulai beredar. Cahaya hitam muncul di sampingnya, dan Raja Utara kembali menampakkan diri. Xiaoyan pun berdiri di sisi Yao Lao. Bahaya yang mereka hadapi kali ini mungkin merupakan ancaman terbesar sepanjang hidupnya. Bahkan Xiaoyan tidak yakin bisa lolos dari perangkap yang telah disiapkan klan Hun. Yao Lao perlahan mengalihkan pandangan dari langit. Ada sedikit kelembapan di matanya. Sosok ilusi yang muncul sebelumnya merupakan keberadaan seperti dewa bagi seluruh anggota klan Yao. Menyaksikan simbol terbesar klan mereka hancur seperti ini, terasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kamu harus pergi dulu jika keadaan semakin buruk. Aliansi Sky Mansion tidak bisa hidup tanpamu. Lagi pula, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Suara Yao Lao terdengar serak. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Namun, dia tidak menjawab. Tatapan matanya justru semakin tegas. Guru, yakinlah. Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu dengan lembut. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia maksud. Di sisi lain, Yao Dan perlahan berdiri di hadapan seluruh anggota klan Yao. Sebagai kepala klan, dia segera menekan kesedihannya. Suaranya pun menggema ke seluruh penjuru. Semua anggota klan, sekarang adalah saatnya menentukan nasib klan Yao kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan garis keturunan kita. Para sesepuh, bertarunglah bersamaku. Begitu teriakan Yao Dan terdengar. Sosok-sosok manusia langsung melesat keluar dari pegunungan. Bukan hanya para sesepuh. Generasi muda klan Yao juga ikut maju dengan mata memerah. Mereka tahu, jika gagal melewati bencana ini, nama klan Yao akan benar-benar lenyap dari sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Jika akar itu musnah, mereka juga akan kehilangan tempat untuk kembali. Serang! Tubuh Yao Dan bergetar melihat seluruh anggota klan Yao memenuhi langit. Doqi mengerikan langsung meledak dari tubuh mereka dan berkumpul menjadi pilar raksasa yang menjulang puluhan ribu kaki. Dengan momentum mengerikan, pilar tersebut melesat menuju Nihility Devouring Flame. Swoosh! Swoosh! Tak terhitung pilar Doqi lainnya ikut melesat dari segala arah. Seluruh klan Yao mengerahkan kekuatan terakhir mereka dalam satu serangan. Mata Xiaoyan menjadi serius. Serangan ini memang pantas disebut sebagai perlawanan terakhir klan Yao. Namun, lawan mereka terlalu menakutkan. Menurut perkiraan Xiaoyan, tubuh asli Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai tingkat Doseng bintang 8. Atau bahkan bintang 9. Jika bukan karena kekuatan sebesar itu, mustahil dia bisa menghancurkan formasi klan Yao dengan mudah. Bahkan fragmen jiwa Yao Di pun berhasil dihancurkan. Kekuatan klan Hun ternyata benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tidak heran mereka mampu melenyapkan klan Ling dan klan Xi tanpa diketahui siapapun. Yang lebih mengerikan, kali ini hanya Nihility Devouring Flame yang muncul. Kepala klan Hun bahkan belum menunjukkan dirinya. Hanya dengan kekuatan Nihility Devouring Flame saja, klan Yao sudah berada di ambang kehancuran. Di langit, Hun Huzi menatap pilar-pilar Doqi yang memenuhi pandangannya. Ekspresinya sedikit berubah. Jika terkena serangan tersebut secara langsung, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Bahkan Nihility Devouring Flame tidak berani meremehkan serangan terakhir klan Yao. Kedua tangannya segera membentuk serangkaian segel. Api hitam yang menutupi langit langsung bergejolak. Kemudian, api tersebut berubah menjadi pusaran lubang hitam raksasa yang membentang hingga ratusan ribu kaki. Kekuatan melahap yang mengerikan langsung meledak. Boom! Boom! Tanah dalam radius ratusan ribu kaki runtuh. Retakan raksasa menjalar ke segala arah. Swoosh! 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 Pilar-pilar Doqi terus menghantam pusaran lubang hitam. Ledakan dahsyat menggema tanpa henti. Serangan gabungan seluruh klan Yao membuat pusaran itu bergetar hebat. Api hitam di tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak. Tubuhnya bahkan terdorong mundur puluhan langkah. Melihat hal tersebut, ekspresi Hun Huzi berubah.
Memang tidak mudah papi klan Yao. Fragmen jiwa Yaodi memang telah hancur, tetapi serangan itu juga berhasil melukai Tuan Nihility. Dan sekarang, seluruh klan Yao mengerahkan kekuatan terakhir mereka. Bahkan seseorang sekuat dia sampai terdorong mundur. Nihility Devouring Flame akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Namun, api hitam yang menyelimuti tubuhnya telah berkurang jauh. Serangan habis-habisan klan Yao ternyata berhasil memberikan tekanan besar. Nihility Devouring Flame kemudian menatap ke bawah. Klan Yao memang tidak buruk. Kalian jauh lebih kuat dibandingkan klan Ling dan klan Xi. Namun, itu tetap tidak akan mengubah takdir akhir kalian. Begitu suara seraknya terdengar, api hitam yang memenuhi langit kembali berubah. Di dalam kobaran api tersebut, muncul banyak benda berbentuk seperti telur. Cahaya hitam samar masuk ke dalamnya. Boom! Boom! Telur-telur itu tiba-tiba meledak satu demi satu. Pekikan tajam menggema ke seluruh penjuru. Dari dalamnya, sosok-sosok api hitam berjatuhan seperti badai dan langsung menyerbu pegunungan. Ekspresi seluruh anggota klan Yao berubah drastis. Makhluk-makhluk itu bergerak terlalu cepat. Sebagian besar bahkan tidak sempat bersiap. Dalam sekejap, cahaya hitam melintas. Banyak orang langsung merasakan sakit luar biasa di dada mereka. Ketika menunduk, lubang berdarah telah menembus tubuh mereka. Darah segar pun berjatuhan ke tanah. Benda apa ini? Ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia segera menangkap salah satu makhluk api hitam. Makhluk itu memiliki mata merah kosong dan cakar tajam seperti binatang buas. Namun yang paling mengerikan, makhluk-makhluk ini mampu merasuki tubuh manusia. Benda-benda ini bisa melahap daging dan doki manusia. Yao Lao berseru kaget. Makhluk-makhluk api hitam yang terbunuh berubah menjadi gumpalan darah hitam. Dalam sekejap, gunung obat berubah menjadi medan pembantaian. Pertarungan sengit terjadi di segala penjuru. Pekikan kesakitan terdengar tanpa henti, sementara darah membasahi tanah. Dari udara, Yao Dan menyaksikan kekacauan tersebut dengan ekspresi suram. Dengan satu lambaian tangan, doki mengerikan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam. Kemudian, dia menangkap salah satunya dan mengamatinya dengan saksama. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Dia bahkan menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Klan Tunling, bagaimana mungkin klan seperti ini masih ada? Bukankah mereka seharusnya sudah benar-benar musnah sejak zaman kuno? Klan Tunling. Xiaoyan langsung mengernyit. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Namun, jelas bahwa Yao Lao juga tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan klan Tunling. Hun Huzi justru tertawa pelan. Hahaha, kamu memang layak menjadi kepala klan Yao. Sekarang, apakah kamu sudah mengerti alasan klan Hun menyerang kalian? Yao Dan menatap Nihility Devouring Flame dengan wajah penuh keterkejutan. Seolah-olah dia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Tidak heran klan Hun mampu bertahan sejak zaman kuno, sementara banyak klan lainnya perlahan mengalami kemunduran. Tiba-tiba, tubuh Yao Dan bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di antara anggota klan Yao dan meraih puluhan anggota generasi muda. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang mengguncang langit. Para sesepuh klan Yao, jika memang harus, hancurkan diri kalian, dan hancurkan alam ini. Kita boleh mati, tapi pastikan benih garis keturunan klan Yao tetap bertahan. Mendengar teriakan tersebut, tubuh para ahli klan Yao bergetar. Kesedihan dan tekad memenuhi wajah mereka. Di hadapan pilihan antara kehancuran total klan Yao atau mengorbankan diri demi menyelamatkan garis keturunan, mereka tidak ragu. Mereka memilih untuk mengorbankan diri. Pada saat yang sama, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Tangannya langsung meraih lengan Yao Lao. Kedua matanya menjadi tajam, karena akhirnya, waktu yang selama ini mereka tunggu, telah tiba. Banyak ahli klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan cahaya terang dari tubuh mereka. Doki di dalam tubuh mereka berubah menjadi liar dan mengamuk. Mereka sebenarnya bermaksud untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huzi berubah. Jika para ahli ini benar-benar menghancurkan diri sendiri, dunia tersegel ini bahkan mungkin akan ikut robek. Namun, Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi ribuan makhluk tunling, dan tidak bisa menghentikan mereka semua. Tidak mudah melarikan diri di bawah pengawasan klan Hun kita. Mata Hun Huzi menjadi suram. Dia segera mengeluarkan sebuah gulungan yang diselimuti api hitam dari cincin penyimpanannya. Begitu gulungan itu dirobek, api hitam langsung membentuk sebuah terowongan. Dari dalamnya, banyak sosok hitam bergegas keluar dan muncul di langit. Hahaha, sungguh tidak terduga. Kalian benar-benar berakhir dalam keadaan seperti ini.
Gelombang demi gelombang aura dingin dan gelap langsung memenuhi langit. Hati semua orang yang sudah berada dalam situasi genting kembali tenggelam. Akhirnya, para ahli klan Hun mulai menunjukkan diri. Yao Dan segera mengangkat kepalanya. Di antara kelompok sosok hitam tersebut, berdiri dua orang tua yang menatapnya dengan senyum dingin. Hun Jing, Hun Yan. Dua dari 4 orang suci iblis klan Hun benar-benar muncul bersama. Klan Hun benar-benar menganggap serius klan Yaoku. Tetua yang memimpin kelompok itu tertawa kecil. Yao Dan, kemampuan alkimia klan Yao masih berguna bagi klan Hun. Jika kalian bersedia menjadi klan afiliasi kami, mungkin garis keturunan kalian masih bisa dipertahankan. Bahkan jika klan Yaoku harus mengorbankan darah terakhir, kami tidak akan hidup memalukan di bawah klan Hun. Suara Yao Dan terdengar tegas. Sebagai anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri. Tidak ada seorang pun yang rela menjadi bawahan klan Hun. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua. Tetua itu sama sekali tidak terkejut. Dia menyeringai dan melambaikan tangannya. Jangan tinggalkan satu pun yang selamat. Dimengerti, para ahli klan Hun langsung tertawa buas. Douki mengerikan meledak dari tubuh mereka dan menyerbu ke segala arah. Meledak, melihat serangan klan Hun, cahaya di tubuh para sesepuh klan Yao tiba-tiba semakin terang. Boom! Energi liar langsung meledak. Beberapa ahli klan Hun yang terkena serangan terpental sambil memuntahkan darah. Kemudian, ahli pertama dari klan Yao menghancurkan dirinya sendiri. Seolah menjadi pemicu, cahaya mulai menyala dari tubuh banyak anggota klan Yao. Satu demi satu, mereka melesat ke langit seperti bintang jatuh. Lalu menghancurkan diri sendiri secara bersamaan. Boom! Boom! Badai kehancuran langsung menyapu seluruh pegunungan. Tanah hancur. Retakan raksasa menyebar ke segala arah. Bahkan dunia yang telah tersegel rapat mulai terdistorsi. Beberapa retakan kecil akhirnya muncul di ruang angkasa. Teruskan, mata Yao Dan menunjukkan secercah harapan. Namun, di balik harapan itu tersembunyi kesedihan yang mendalam. Siapa sangka, klan Yao yang sehari sebelumnya masih hidup damai, kini harus menghadapi kehancuran. Puluhan juta keturunan mereka telah terbunuh. Dan sekarang, para anggota klan harus menghancurkan diri sendiri demi memberi kesempatan bagi garis keturunan mereka untuk bertahan. Setelah mendengar teriakan Yao Dan, para ahli klan Yao kembali menghancurkan diri sendiri tanpa ragu. Hun Jing mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam mengerikan langsung berubah menjadi tangan raksasa yang melemparkan beberapa anggota klan Yao jauh dari titik yang ingin mereka hancurkan. Dengan begitu, pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Wan Huo, Yao Dan berteriak marah. Elder Wan Huo yang tubuhnya sudah berlumuran darah langsung melesat ke langit. Beberapa sesepuh terkuat klan Yao ikut menyusul. Douki mereka mendidih, aura mereka melonjak dengan liar. Ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Pertarungan untuk melindungi anggota klan. Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di hadapan Elder Wan Huo. Api hitam melonjak dari tangannya. Dalam sekejap, dia menyeret Elder Wan Huo dan para sesepuh lainnya ke dalam pertarungan. Melihat semua itu, Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Apakah ini yang disebut perang pemusnahan klan? Klan Xiao kemungkinan juga pernah mengalami pemandangan yang sama. Demi memastikan garis keturunan mereka tetap bertahan, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Bahkan anggota klan yang sebelumnya saling bermusuhan kini bersedia menghancurkan diri sendiri demi melindungi satu sama lain. Klan Hun sialan. Mata Yao Dan semakin merah. Setelah melihat Elder Wan Huo juga ditahan, pandangannya langsung tertuju pada Xiaoyan. Tubuhnya bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Xiaoyan. Dengan lambaian tangan, lebih dari selusin anggota generasi muda klan Yao muncul. Mereka adalah para pemuda yang sebelumnya mendapatkan hasil terbaik dalam upacara pengobatan. Xiaoyan. Para ahli klan Yao akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek dunia ini dan memberimu kesempatan melarikan diri. Aku tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun dalam hidupku. Tapi kali ini, aku memohon kepadamu. Bantu aku mempertahankan garis keturunan klan Yao. Mata Yao Dan merah darah. Suaranya terdengar penuh kecemasan. Di dekat Xiaoyan, sebenarnya ada Patua Senong yang memiliki hubungan baik dengannya. Namun, Yao Dan memilih Xiaoyan. Naluri seorang kepala klan mengatakan kepadanya, hanya Xiaoyan yang mungkin mampu membawa sebagian garis keturunan klan Yao keluar dari tempat ini.
Xiao Yan terdiam. Dia menatap mata merah Yao Dan merasakan dadanya terasa sesak. Bagaimanapun juga, Yao Dan tetaplah seorang kepala klan yang bertanggung jawab. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan melirik Yao Lao. Mata Yao Lao tampak sedikit lembab. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Kepala klan, izinkan aku tinggal. Aku akan bertarung dengan bajingan sialan ini. Air mata bercampur darah mengalir di wajah Yao Tian. Dia telah menyaksikan sendiri ayahnya dibunuh oleh para ahli klan Hun. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. Membunuh sebanyak mungkin anggota klan Hun dan membalaskan dendam ayahnya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Yao Tian. Yao Dan menatapnya dengan ganas. Apa yang bisa kalian lakukan dengan tetap tinggal? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah menghancurkan diri sendiri hanya untuk memberi kalian kesempatan melarikan diri. Bagaimana kalian bisa menghadapi pengorbanan mereka? Yao Tian memegangi wajahnya yang membengkak. Dia menggigit bibirnya hingga darah mengalir. Di sampingnya, Yao Ling juga menangis. Hari ini mereka akhirnya sadar. Selama ini mereka hanyalah bunga yang dilindungi klan Yao. Kalian semua harus mematuhi perintah Xiao Yan. Jika ingin memastikan garis keturunan klan Yao tetap bertahan. Bahkan jika dia meminta kalian mati, kalian harus melakukannya. Xiao Yan menghela napas. Ini benar-benar beban berat yang tiba-tiba jatuh ke pundaknya. Dia sendiri bahkan belum mampu melindungi klan Xiao. Namun, untuk merobek dunia tersegel ini, dia memang membutuhkan kekuatan klan Yao. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menerima tanggung jawab tersebut. Kepala klan Yao Dan, aku akan melakukan yang terbaik. Orang tua, aku juga akan membantu sebisaku. Patua Senong yang telah terbang mendekat menghela napas pelan. Persiapkan diri kalian. Aku akan menahan Hun Jing dan Hun Yan. Para sesepuh klan Yao lainnya akan membantu kalian merobek ruang. Yao Dan mengusap darah di wajahnya. Tatapannya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya kini sangat tenang. Kemudian, dia tersenyum. Tubuhnya melesat ke langit seperti bintang jatuh. Doki di dalam tubuhnya mendidih sepenuhnya. Sasarannya, Hun Jing dan Hun Yan. Orang gila ini, ekspresi Hun Jing dan Hun Yan menjadi dingin. Keduanya langsung menyerang, langit seketika berubah warna. Boom, boom, boom. Pertarungan sengit pun dimulai. Pada saat yang sama, para sesepuh klan Yao kembali maju. Satu demi satu, mereka menghancurkan diri sendiri. Boom, boom, boom. Ruang terus bergetar. Titik yang sebelumnya disegel mulai terdistorsi. Simbol-simbol api hitam perlahan muncul dari dalam ruang. Kemudian, retankaan terbentuk. Melihat kesempatan itu, ayo pergi. Api merah muda langsung melonjak dari tubuh Xiao Yan. Sebuah penghalang api terbentuk dan melindungi Yao Tian, Yao Ling, serta belasan anggota klan Yao lainnya. Raja Utara berdiri di belakang untuk melindungi Yao Lao. Kemudian, seluruh kelompok langsung mengerahkan kecepatan maksimal. Mereka melesat menuju retakan ruang yang mulai terbuka. Sementara di belakang mereka, para anggota klan Yao terus mengorbankan diri. Karena hanya dengan pengorbanan mereka, masih ada harapan bagi garis keturunan klan Yao untuk bertahan hidup.